kasih, alam takkan menjadi guru. Guru, siswa, pembimbing, dosen, dan observer, biasanya kepala sekolah atau teman guru yang memiliki dasar keilmuan yang sama. Nah, partisipatori, nah, itu yang saya katakan bahwa dosen langsung merupakan bagian dari penelitian. Evaluatif, artinya setiap hasil, setiap proses pertemuan, satu pertemuan dievaluasi untuk menghasilkan hal-hal yang akan direfleksikan. Fleksibel, nah, fleksibel di sini bukan berarti judulnya misalnya Bapak Ibu sudah patok bahwa judulnya media gambar misalnya. Tidak terfokus pada media gambar hitam putih misalnya. Tapi pada proses bisa berubah. Media gambar hitam putih, media gambar berwarna. Kemudian, nah ini meneliti masalah nyata, pengalaman belajar, pengalaman dalam proses belajar mengajar, dan orientasinya pada pemecahan masalah. Masalah yang sedang dihadapi, tiap pertemuan itu merupakan pemecahan masalah. Karena akan melihat perkembangan baru, hasil proses belajar mengajar yang berbeda dengan sebelumnya setelah ada intervensi. Jadi bukan eksperimen, ya. Kemudian orientasi pada tindakan, ya. Jadi bukan berarti fleksibel kemudian itu tindakan lari dari pokok, ya. Tetap ada pokok, misalnya soal pembelajaran ya di situ. Soal media mungkin setelah dievaluasi media sudah bagus, tapi ada penempatan posisi tempat duduk dan sebagainya, pengelolaan kelas. Pengkajian dampak tindakan, nah itu karena nanti kita akan lihat bahwa penelitian ini adalah penelitian siklus putaran, ya. Masalah spesifik kontekstual, ya, dilaksanakan secara kolaboratif, dilaksanakan dalam beberapa siklus, ya. Kita lihat nanti bagaimana penelitian ini, ya. Istilah spiral atau siklus, ya, tahap-tahapnya adalah pertama perencanaan, kedua tindakan, kemudian observasi, baru refleksi, ya. Ini tahap-tahap. Nah, prinsip tidak boleh mengganggu proses belajar mengajar. Kalau penelitian dilakukan dalam suatu mata kuliah, dalam proses belajar mengajar misalnya ingin mencapai tujuan perkuliahan dalam satu pokok bahasan, dan pokok bahasan ada sub-sub pokok bahasan. Ya, hari ini mungkin sub pokok bahasan A, pertemuan berikut sub pokok bahasan B, dan seterusnya. Ya, artinya mengikuti kurikulum, mengikuti rencana perkuliahan atau rencana pembelajaran, memegang etika kerja, ya. Kemudian persoalan praktik pembelajaran sehari-hari. Jadi masalahnya cuma melihat pada saat Bapak Ibu mengajar. Nah, kenapa ini mahasiswa ini kalau dosen mengajukan pertanyaan, tidak ada yang berani untuk mengemukakan pendapat. Kenapa? Nah, itu ada masalah, ya. Itu persoalan
praktek pembelajaran. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan supaya mereka aktif dan bisa banyak mahasiswa yang mengemukakan pertanyaan. Itu yang menjadi refleksi bagi dosen untuk melakukan tindakan apa agar supaya dalam pertemuan perkuliahan mereka bisa aktif. Ya, penanganan secara langsung karena penanganan dalam satu proses pembelajaran. Nah, menelaah kemajuan atau perubahan setelah tindakan. Jadi kita telaah setelah kita satu pertemuan itu adalah tindakan, kita telaah, kita evaluasi, kita refleksi. Ya, prinsip PTK meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya kualitas pembelajaran di sini kualitas proses. Asumsi kita bahwa kalau proses berkualitas, maka hasil pasti berkualitas. Jadi kuncinya di proses pembelajaran. Kalau kualitas proses pembelajaran kita anggap baik, tapi ternyata hasil tesnya tidak baik, ya refleksi lagi. Apa yang salah di situ? Kita sudah mengajar, anak-anak sudah aktif. Menurut penglihatan kita, asumsi bahwa prosesnya sudah berhasil. Tapi kenapa hasilnya belum memuaskan? Nah, kita refleksi apa yang salah di sini, apa yang kurang. Setelah kita peroleh, kita robah tindakan, intervensi lagi. Nah, kemudian, ya bernilai akademik ilmiah, karena ini satu penelitian, tapi tidak menghasilkan teori, tapi menghasilkan kegunaan secara praktis. Kadangkala di skripsi atau di tesis, manfaat penelitian secara teoritis, manfaat penelitian secara praktis. Kalau saya dulu promotor katakan bahwa kalau manfaat penelitian teoritis itu jika penelitian itu menghasilkan teori. Tapi saya lihat skripsi S1 manfaat teoritis sama manfaat praktis, karena kebanyakan juga skripsi S1 menguji teori, hanya menguji teori, bukan menghasilkan teori. Ya, kemudian kegiatan nyata dalam situasi rutin, karena dalam satu proses, dalam satu semester, entah berapa siklus Anda mau bikin dalam satu semester, nggak perlu mau pergi cari lokasi di mana mau bikin penelitian. Di kelas yang dihadapi dengan jenis penelitian tindakan, action research, itu lebih, ya buat saya sangat bermanfaat untuk proses belajar mengajar, tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen. Nah, kesadaran memperbaiki kinerja, jelas, karena kita akan berusaha menjadikan proses itu berkualitas, sehingga hasilnya diharapkan berkualitas. Kemudian upaya empirik dan sistemik, ya, langsung mengalami, ya, mengalami secara tersistem, ya, secara sistematik. Siklus, tadi nanti ada materi lanjutan setelah ini. Apa tuh siklus itu? Sistematik, integral, otentik, konsisten. Tapi konsisten bukan berarti yang saya katakan tadi fleksibel, berlawanan fleksibel dan konsisten, bukan, ya. Kemudian komprehensif, ya. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, kita melihat secara komprehensif situasi belajar itu,
Apakah itu keaktifan mahasiswa, apakah itu keberanian mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan, apakah itu semangat mengikuti perkuliahan, apakah itu ya macam-macam yang bisa kita lihat. Dan jika hal-hal itu menimbulkan permasalahan, maka itu yang menjadi refleksi untuk intervensi berikutnya. Ya, manfaat kita melakukan penelitian tindakan kelas adalah ya terjadi inovasi dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga ini sebenarnya di perguruan tinggi dulu dikenal dengan penelitian pengembangan inovasi pembelajaran. Ya, pengembangan kurikulum bisa karena hasil PTK, kemudian peningkatan profesionalisme guru atau dosen. Ya, ya. Kalau guru-guru kan dirangsang dengan aktivitas ilmiah PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, mereka itu kalau mau naik pangkat, mesti PTK. Kebetulan saya dengan Profesor Smual ada SK Menteri untuk menilai angka kredit guru golongan 4A ke atas. Saya pernah menilai guru bahasa Jerman. Tinggal di Siau, nggak tahu siapa dia. Nah, kalau bahasa Jerman, karya penelitian PTK-nya dengan tulisan bahasa Jerman, sementara kita cuma tahu tuh Guten Morgen. Karena pengalaman kami waktu 100 peserta yang memajukan PTK, yang lolos cuma 11. Ada 25 yang sama. Adalah mengembangkan cara pendekatan dan keterampilan baru untuk memecahkan masalah pendidikan pengajaran di kelas dengan penerapan langsung. Ini tujuan PTK, mengembangkan cara pendekatan atau keterampilan baru. Cara atau keterampilan, ya. Nah, aspek pokok PTK ini: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, ya. Nah, ini refleksi awal, ya, prosesnya begini, ya. Refleksi awal, kita dalam 1-2 kali pertemuan mungkin ada hal-hal yang kita sebagai pengajar merasa tidak puas dalam proses perkuliahan. Nah, itu direfleksi. Kita refleksi kira-kira cara bagaimana supaya kita puas. Di sini kita melihat dari segi apakah penampilan saya dalam memberi kuliah atau media yang saya gunakan tidak begitu efektif, atau strategi yang saya terapkan tidak tepat, ya. Itu direfleksikan. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mengatasi itu, ketidakpuasan saya terhadap ini, maka saya menerapkan atau melakukan tindakan dengan penerapan, misalnya dari segi metode. Saya rubah metode saya misalnya. Di format pengamatan, observasi sudah dimasukkan di situ. Jadi nama-nama, baru kolom keberanian untuk bertanya, ketepatan menjawab, dan sebagainya boleh kita susun itu untuk alat monitoring.
Kemudian teknik analisis data. Kebanyakan kalau penelitian tindakan keras, analisis datanya presentasi, ya, menggunakan berapa persen yang mengungkapkan pendapat, berapa persen yang nilainya kurang dan sebagainya. Nah, ini jadi model ini yang dipakai, model Sikles, model Kemis dan Taggart, ya. Perencanaan, ya, refleksi, perencanaan, tindakan, observasi, ya, refleksi lagi, observasi, tindakan. Jadi sikles terus. Berapa sikles? Tergantung situasi dan kondisi kelas. Kalau Anda sudah puas pada putaran kedua, ya sampai di situ. Biasanya banyak orang suka puas kalau berapa kali. Berapa putaran, bukan berapa kali. Oh, cuma cukup 2 kali. Jangan mendalam. Jadi sebenarnya ini, ya, yang bisa kita kelompokkan, apakah metodenya yang menjadi tindakan, kita bikin variasi satu metode, gabungan metode, atau kita baca di luar sana ada metode yang terbaru, kita cobakan, tetapi dengan menganalisis bahwa itu betul bisa efektif dengan situasi dan kondisi masalah yang kita hadapi. Bagaimana? Nabi Eduka